Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam perdana di siaran Sambulu TV di sore hari ini. Karena kami hari ini mau menggelar pemetaan dulu. Bapak-bapak dan ibu yang punya potensi cagar budaya di situ, tolong dicatat, sampaikan ke kami. Itu bahan dasar kami, tim ahli cagar budaya akan turun meneliti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Kemudian yang saya hormati tim ahli cagar budaya Kota Palu yang sudah menyempatkan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Saya terima kasih sudah mau hadir hari ini untuk seminar. Sebenarnya saya ini hanya mewakili dari Bapak Herman Wahid, karena ini adalah selaku beliau selaku Kepala Seksi Cagar Budaya dan Perkusio Mas Kota Palu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Apa itu cagar budaya? Cagar budaya ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pada pasal 1 diterangkan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, bangunan, struktur, situs, dan benda. Jadi cagar budaya ini Pak, di Kota Palu ini sebenarnya tersebar di 8 kecamatan. Saya sendiri kan selaku penggiat budaya untuk penempatan Kota Palu, saya penugasan khusus Pak, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia untuk Kota Palu. Jadi saya melakukan pendataan. Ini perkataan saja, pendataan tentang objek-objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Palu selain objek kemajuan kebudayaan itu sendiri. Ada di beberapa tempat seperti hal ini kan, bisa lanjut. Nah, ini kan ada gambar, ini berupa benda. Ini adalah salah satu benda cagar budaya yang berhasil didokumentasikan oleh salah satu komunitas atau tepatnya komunitas adat dan budaya Ulujah di Kota Palu. Nah, ini ada salah satu piring. Piring ini adalah piring naskah. Nah, di sini ada aksara. Sampai hari ini aksara ini masih kami identifikasi dulu. Apakah dia memakai aksara Makassar kuno atau aksara tulis kuno? Aksara ini. Nah, sementara yang sebelah ini adalah benda cagar budaya atau biasa kita berbicara kayak ini. Ini menyebutnya peralatan adat, alat makan. Nah, ini diidentifikasi kemarin oleh Bapak Herman Wahid atau komunitas adat dan budaya Ulujah di Kota Palu bahwa perangkat adat ini atau peralatan makan ini peninggalan yang terdapat di Kecamatan Ulujah. Hanya identifikasi tempatnya siapa yang memiliki itu nanti akan THCB yang akan melakukan itu. Gitu. Yang dipesankan ke saya untuk disampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi, saya tidak berlama-lama Pak ya. Nah, ini ada gambar di sini bentuk bangunan Pak. Ada gambar ini tempatnya sumur yoga. Ini sumur yoga, ini ada yang ada pintunya itu.
Itu sumur juga. Sementara yang sebelahnya itu adalah sebuah bantayan tua, Pak. Itu di satu tempat yang sama, kelurahan yang sama dengan Pak. Ini dokumentasi komunitas adat dan budaya. Nah, ini pengambilan gambar ini kebetulan saya baru saja hadir. Nah, ini salah satu sumur tertua di Kota Palu. Bagi masyarakat di Ulu-Jati atau di Kelurahan Belaroa ini spesial sebenarnya. Punya juga nilai-nilai historis tentang pengairan air Kota Palu. Nah, ini kan sumber hulu air yang dahulu dipakai sampai ke Palu Timur. Nah, ini asal sumber air dari sumur juga ini. Oke, next. Nah, ini penambahan gambar, tapi yang tepatnya di next. Nah, ini yang di tengah. Jangan perhatikan yang lain itu hanya penambahan. Itu tidak ditemukan di Palu. Yang di tengah aja, yang paling bawah, yang berpintu biru itu adalah sumur juga yang tertua di Kota Palu, tepatnya berada di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu-Jati. Ini bernama Sumur Ulu. Nah, Koyeloe. Nah, ini spesial bagi masyarakat di Donggala Kodi, sumur ini. Karena sumur ini ada dilengkapi dengan kolam renang, Pak. Jadi dulu itu dituturkan ini bahwa sumur ini itu pernah jadi tempat rekreasi masyarakat. Itu sebelum dan sesudah pra kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Bagi masyarakat ini sangat spesial dahulu, Pak. Sekarang akan diidentifikasi juga oleh KCD. Oke, next. Ada satu makam struktur, Pak, tepatnya. Struktur bisa kita jelaskan bahwa bisa baca. Ini ada beberapa struktur, tapi yang di atas dengan yang di bawah itu tidak ditemukan, Pak, di Palu. Itu hanya penambahan gambar. Tapi yang sesungguhnya ada di Palu adalah salah satu makam yang dengan nisan seperti kepala kuda itu kan adalah di sekarang ini terletak di Kelurahan Boboya, Kecamatan Nanti Lore. Beliau itulah nama kecamatan itu. Itu adalah makam kue Nanti Lore. Nah, kalau macam di sana ada dua makam, Pak, di Nanti Lore. Ya, kalau ada di sini yang mewakili Nanti Lore, saya rasa pasti paham kalau ada satu makam yang serupa tapi namanya Kue Peluru. Nah, Dayang Peluru. Kalau saya panggilannya begitu. Dayo kan makam. Dayang Peluru, tapi dia maksud saya makam dari Kue Peluru. Itu maksud saya. Kan kita kalau investigasi kita harus ditanya itu kira-kira begini, Pak. Bapak-bapak nanti akan ditanyakan, ini makam siapa? Ini TACB akan turun seperti itu. Tapi TACB ini hanya menerima nantinya. Sesungguhnya yang akan turun itu adalah tim pendaftar cagar budaya. Jadi dia akan mendata dari historisnya, di kapan ditemukan, siapa penemunya, gitu. Kalau tidak ada, ya minimal kita tahu bahwa ini namanya. Nah, kebetulan ini kan hanya gelar. Ya gelar. Kalau saya ini makam Kue Mati Keluarga. Oke, next. Nah, next saja. Kita next saja. Oke. Nah, ini, Pak. Ini melekat langsung kepada masyarakat. Kenapa sih cagar budaya itu perlu dilestarikan? Nah, di sini kan ada sifatnya. Beliau Pak Herman menuliskan 3 sifat. Yang pertama bahwa karena ada kerapuhan, kemudian yang kedua ada tidak terperbarui, dan yang ketiga ada terbatas. Nah, hal-hal yang 3 ini, Pak, sesungguhnya saya selaku pendatang, saya melakukan pendataan sudah 5 tahun, Pak, di Kota Palu. Mungkin ada yang kenal dengan saya
saya sudah 5 tahun di Kota Palu mewakili kementerian. Nah, ada permasalahan-permasalahan. Kenapa cagar budaya itu perlu diselesaikan? Karena kurangnya pemahaman. Mohon maaf saya menyampaikan. Nah, sekarang alhamdulillah ada pembangunan, sebelumnya tidak, seperti yang terjadi di Yesus Barat. Mohon maaf saya Pak, sebelum masjid tua disusul, gitu yang tidak sesuai sistematis dalam waktu pada saat itu dilakukan masyarakat berbondong-bondong untuk memperbaiki niatnya, tapi salah dalam sistematika. Nah, itu dikarenakan saya tidak menyalahkan masyarakat, saya juga ikut bersalah di situ, karena saya tidak tahu pada saat itu ada rencana itu. Nah, harusnya kan saya bisa tahu duluan, gitu. Kemudian alhamdulillah sekarang ada masyarakat coba bangun kembali, Pak, itu luar biasa. Nanti siapa tahu bisa yang mewakili Yesus Barat mendekati THC begitu, sehingga tidak dilakukan penghapusan, Pak. Karena dalam cagar budaya ini kan ada registrasi, kan itu THCB yang sebenarnya harus menjelaskan ke data saya karena beliau lebih paham. Tapi ada juga penghapusan. Nah, ini yang berbahaya kalau ada terjadi penghapusan, Pak. Seperti yang tadi dijelaskan juga tentang Masjid Jami itu bisa terjadi penghapusan, Pak, kalau tidak kita segera lakukan identifikasi mana yang baru dibangun, mana yang dipertahankan dari awal, gitu kan? Nah, ini yang penting, Pak. Lanjut, Pak. Nah, tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, di sini kan sudah sangat jelas bahwa pemerintah itu memiliki tugas untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Nah, di sini perlu ada sinergitas, Pak, antara pemerintah, tokoh masyarakat, sehingga informasi-informasi daripada cagar budaya tadi itu bisa masuk dalam dinas atau bidang budaya itu. Sesungguhnya seperti ini, Pak, prosedurnya. Bagaimana sinergitas antara masyarakat dengan dinas itu? Lewat itu tadi tokoh-tokoh masyarakat. Makanya hari ini mungkin saja, bukan mungkin ini, saya sudah paham bahwa diundangnya beberapa tokoh adalah untuk itu, sinergitas tadi. Terutama ada siswa yang masih muda-muda, sama-sama kita membangun Kota Palu. Oke, lanjut, Pak. Nah, di sini ada kewenangan, Pak. Oke, lanjut saja, Pak. Oke, sini, Pak. Ini yang juga penting, adanya peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini ya, mohon maaf, Pak. Jadi di sini kan sesungguhnya saya ingin menjelaskan tentang peran masyarakat dalam cagar budaya. Peran masyarakat ini sebenarnya simpel, Pak. Ini kan terlalu panjang kalau kita baca. Ya kan? Kalau kita baca dari awal panjang sekali. Setiap orang dapat memiliki atau menguasai cagar budaya. Ini kan pemahamannya kan, setiap orang yang punya guma itu berarti dia menguasai guma, itu poin. Ya kan? Tapi setiap orang yang punya guma enggan untuk mendaftarkan gumanya. Ini yang sebenarnya terjadi. Alasan yang pertama biasanya di masyarakat itu adalah mereka takut untuk mengekspos barang pusaka mereka, takut pemerintah akan mengambil alih. Ya. Sesungguhnya tidak, Pak. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, pemerintah diwajibkan hanya untuk mengidentifikasi, ya, mendokumentasi, melindungi, melestarikan. Masyarakat yang tetap menyimpan barang, pemerintah hanya melakukan pendokumentasian, pencatatan, registrasi, kemudian dia tetapkan. Namun barang ini tidak perlu diserahkan ke pemerintah, itu tetap milik masyarakat. Ini yang sebenarnya, Pak, dalam undang-undang ini itu sebenarnya maksud daripada undang-undang cagar budaya itu. Nah, kemudian di sini juga ada setiap orang dapat melakukan pencarian cagar budaya melalui penelitian dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah. Ini tadi maksud saya. Maksud saya kalau baca ibarat kata ada permasalahan dalam cagar budaya itu, seharusnya masyarakat itu
bisa kooperatif dan menyampaikan kepada instansi yang terkait. Yaitu kalau kita sekarang kan bidang kebudayaan ada di Kota Palu, yaitu kita sampaikan dalam bentuk tulisan maupun tulisan, silakan. Ini kan saya tahu ada kelembagaan ada, ya kan? Ada kelompok paguyuban Karang Taruna. Ini kan sebenarnya punya peran dalam pelestarian itu, terlepas dari pemerintah itu sendiri, yaitu kelurahan dan instansi pemerintah yaitu dinas. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa setiap orang wajib melaporkan temuan cagar budaya kepada instansi yang berwenang. Karena itu, bagaimana prosedurnya itu? Sebenarnya simpel saja, Pak. Nah, jadi kemarin di kementerian itu mengeluarkan satu, sementara ini masih dalam proses, yaitu data pokok kebudayaan. Jadi satu sistem pendataan itu akan disatukan dalam satu sistem yang sama, yaitu data pokok kebudayaan. Nanti insya Allah di bidang kebudayaan nanti yang akan ada adminnya sendiri. Nah, di sini setiap masyarakat bisa mendaftarkan sendiri para pengguna cagar budaya. Nanti tim pendaftar itu akan langsung datangi untuk identifikasi langsung berdasarkan pendaftaran awal, begitu. Nah, di sini nanti akan lebih tepatnya sebenarnya memang harus ada tim dapur yang menjelaskan tentang itu. Oke, lanjut Pak. Lanjut saya Pak. Ya lanjut Pak. Ya itu. Oke. Di sini sangat penting lagi Pak. Di sini yang krusial dalam kemajuan kebudayaan kita atau kemajuan cagar budaya kita adalah di pengembangan kebudayaan Pak. Di sini ada permasalahan yang saya temukan selama 5 tahun dan belum terselesaikan satupun. Ya adalah ini. Alhamdulillah tahun ini ditetapkan THCB. Jadi saya bersyukur sekali. Karena memang inti dari permasalahan adalah tidak adanya THCB itu di Kota Palu. Alhamdulillah sekarang tahun ini sudah ada. Insya Allah nanti pengembangan berupa penelitian ini akan terlaksana seperti itu. Jadi penelitian ini jadi dasar daripada kita masyarakat untuk bisa bercerita dan kita punya rujukan dalam cerita kita tentang satu benda atau cagar budaya apapun gitu. Kalau di Kota Palu kan lebih banyak situs. Strukturnya isi daripada situs itu adalah struktur makam yang ada di Kota Palu. Jadi kebanyakan memang di Kota Palu itu struktur makam. Nah, ada 9 situs makam yang sekarang sudah lagi dikaji, namun pengkajiannya harus dilanjutkan oleh THCB. Seperti itu Pak. Ketua THCB kan di samping saya. Itu harus dilanjutkan pengkajian. Kemudian nanti masyarakat lewat pengkajian itu sehingga bisa menceritakan halayak ramai tentang apa sih yang mereka ini sampaikan. Karena begini Pak, beberapa seperti rekan-rekan saya yang lain di luar daripada Sulawesi itu menjelaskan tentang bagaimana cagar budaya itu dilakukan ekskavasi. Nah, itu bukan kita. Jadi jangan nanti tiba-tiba masyarakat melakukan ekskavasi terhadap satu situs, gitu. Ini kan. Jadi dari penelitian pengembangan ini nanti masyarakat bisa mendapat informasi, tidak langsung turun. Gitu. Seperti juga yang saya sampaikan tadi, bagaimana masyarakat sendiri kita tidak langsung masyarakat yang melakukan eksekusi terhadap itu cagar, tapi bagaimana dia sinergitas dengan pemerintah, kemudian pemerintah yang memutus timnya mau melakukan apakah diizinkan atau tidak. Itu seperti yang terjadi di Masjid 2 Yesus itu khusus Pak, karena ini menjadi permasalahan sampai ke BPCD pada saat itu. Lanjut. Ini maksud saya yang tadi Pak, revitalisasi. Ini kan niatnya kita untuk satu cagar, bagaimana bisa kita revitalisasi. Ini kan punya niat, ada potensi situs, kawasan, kan, memperhatikan tata ruang. Tapi sesungguhnya di Kota Palu memang butuh revit. Namun sayangnya revit itu harus didasari dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya yang Palu. Tanpa rekomendasi tim ahli tidak bisa. Itu bisa menyebabkan cagar budaya itu akan terjadi penghapusan. Penghapusan itu berbahaya Pak. Ini kan kita akui contoh satu barang. Ini cagar. Cagar ini kita bongkar.
Ini berbahaya Pak. Lantaran kita boleh hilang dia punya nilai satu saja, itu bisa menyebabkan dia penghapusan. Itu dipahami oleh PACW. Saya memahami itu dua. Walaupun saya hanya seorang pegiat budaya. Hanya nanti insya Allah di depan karena kita sudah punya TFB, insya Allah revitalisasi yang kita inginkan itu oleh masyarakat tadi ini di berbagai daerah yang sudah hadir itu bisa tersalurkan lewat TFB kita. Nah ini lanjut Pak program. Lanjut program Pak. Ini sebenarnya ide daripada beberapa kelompok komunitas yang sudah kemarin sempat sharing. Saya sudah sharing berbagai komunitas. Sebenarnya apa sih program yang bagus untuk situs-situs kita? Sebenarnya ada Pak ini. Ini kan ikut serta semua, kaum muda, ya, siswa. Di sini nanti di kemah budaya itu bisa akan memperkenalkan ini situsnya ini siapa tokohnya, punya peran apa bagi masyarakat, apa nilainya, sehingga anak-anak didik tadi itu punya jiwa bahwa dia punya panutan. Dan sekarang kan saya anak muda, saya ini Pak, bapak saya orang Tolitolo, mama saya orang Kaili. Dan dia tahu kalau saya itu ada juga Kaili. Saya Kaili, orang tua saya itu asli Besusu Pak, ibu saya. Gitu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa saya ini orang Kaili dan orang Kaili yang ada di Besusu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu orang dari kementerian, orang dari Tolitolo. Gitu. Karena memang saya punya komunitas besar di Tolitolo Pak. Gitu. Nah ini salah satu program yang kami coba kemarin. Ternyata program ini kan sudah sesuai dengan program kementerian, ini sesuai. Kemudian di sini satu paket Pak, bisa kaum muda, bisa masyarakat umum ikut serta dalam pelestarian dengan secara sederhana, tidak memakai anggaran yang besar. Gitu. Ada anggaran yang besar, memang rapid, kemudian berbagai macam bentuk pembangunan yang baru atau pembentukan fasilitas sarana prasarana kebudayaan di lokasi situ. Sudah selesai kayaknya. Oh. Nah ini nomor HP apa ini? Informasi sistem. Nah di sini nanti Pak insyaallah bisa menghubungi nomor ini jikalau ada permasalahan pada sektor cagar atau apa saja kemajuan kebudayaan boleh. Kemajuan kebudayaan itu bentuknya hanya di dua topik kan, tapi saya langsung sampaikan sedikit bahwa kemajuan kebudayaan itu Pak, itu ada istiadat, tradisi lisan. Nah, orang yang punya tradisi lisan silakan Pak. Nanti saya akan menampung itu, saya akan datang langsung. Nah ini nomornya itu bisa tambahkan nomor bukan? Nomor saya, nanti itu saja Pak, nomor saya. Nanti saya datangi langsung. Semua Bapak 08 nomor saya 0852 412 422 67 atas nama Ardiansyah. Selaku penggiat budaya Kota Palu. Saya bertugas Pak di Palu sejak tahun 2017. Fungsi tugas saya itu adalah untuk melakukan pendataan kebudayaan. Pendataan kebudayaan itu ada yang bentukannya objek kemajuan kebudayaan, ada yang bentukannya objek diduga cagar budaya, objek cagar budaya, ada yang dikatakan juga penyebar luasan informasi. Jadi kalau ada yang mau dengar informasi yang baru tentang kebudayaan, silakan menghubungi saya di nomor itu. Ada juga yang punya permasalahan
seperti kemarin kan terjadi permasalahan itu juga bisa menghubungi saya di situ, sehingga saya bisa berikan salah satu informasi yang jelas tentang itu. Perlihatkan kan Reddit, gimana sih caranya Reddit, silakan hubungi. Kemudian yang kedua, program, ada mungkin sini yang mewakili komunitas atau literasi, silakan hubungi. Nanti kita bisa sharing. Begini Pak, agak kaku saya, jujur saja, saya agak suara saya kecil, agak kaku kalau ngomong depan begini kayak tidak jelas gitu. Tapi kalau saya langsung bersama-sama Bapak di forum yang bebas, tidak terikat, itu mungkin lebih terbuka saya daripada di satu media forum seperti ini. Bisa juga kalau mau datang langsung ke sekretariat saya di Komunitas Adat dan Budaya Ujari Gorontalo, di tempatnya di Jalan Manggis 2, Jalan Manggis 2, Kecamatan Kelurahan Manggalapodi, Kecamatan Lujat. Di situ di Jalan Manggis 2 di samping masjid. Di situ sekretariat saya, bisa juga ada di situ, saya biasa hadir. Kalau kita mau share tentang apa saja, tentang bentuk kebudayaan apapun. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Adianta yang sudah sebutkan nama dan kelurahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hendrawide. Saya adalah ketua lembaga luar biasa. Kemudian saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak penggiat tadi saya, Pak Reza. Memang betul, meskipun itu Barat itu sudah pernah mendaftar untuk menjadi satu cagar budaya Kota Palu. Itu difasilitas oleh Dispor Mari. Tapi saya nggak tahu bagaimana, sudah dikunjungi, sudah disurvei itu bahwa itu layak. Masjid itu layak akan menjadi satu cagar budaya karena umurnya juga sudah memang, mungkin kalau saya mengatakan masjid itu dulunya itu yang satu-satunya yang Kota Palu. Kemudian itu saya tidak tahu bagaimana persisnya kenapa itu tidak dilanjutkan proses daripada, padahal pada waktu itu dari Dispor itu memberikan kepada kami supaya membentuk panitia. Kami sudah bentuk panitia bersama lurah. Saya tidak tahu kemarin itu dari salah satu staf budaya dan bidang budaya di Jawa ini Palu, karena waktu itu kan kebudayaan ini masih melihat di dinas pariwisata. Jadi kagetnya itu kok langsung dibatalkan. Saya tidak tahu apa alasannya. Kemudian ada dari staf budaya itu yang untuk kami itu Pak siapa Pak yang itu yang dari iya kalau tidak salah. Itu dia bilang sudah dikalikan komentar, saya tidak tahu apa dan sebab dan penyebabnya, mungkin bisa dijelaskan supaya artinya kita masyarakat di sana itu sedikit tahu kenapa sampai tidak bisa jadi apa yang diharapkan untuk apa namanya itu dijadikan satu cagar budaya. Kemudian yang kedua Pak, itu sudah berapa kali seminar. Satu lagi cagar budaya itu kami sudah bebaskan, itu adalah makam Penggara.
itu saya tidak tahu bagaimana ya. Sudah lama itu satu dia dengan penyidik. Karena saya itu seminarnya waktu itu di Duta Hotel. Seminar untuk tata budaya termasuk ini makam penggari yaitu Siralangi raja pertama. Nah, ini sampai sekarang Pak, tapi itu sudah pembebasan. Tapi aksennya ini apa? Kapan akan dibangun? Nah ini kami minta dari kebudayaan menjelaskan kepada kami. Mungkin itu ada beberapa hal Pak yang kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Atau langsung saja, silakan. Tidak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pramda, moderator, pemateri yang saya hormati. Ada beberapa hal memang kita mempertanyakan. Nama saya Andi Sose Prapasi dari Kelurahan Bandung. Di kebetulan saya di Kelurahan Baru, yang pertama ini Masjid Jami dulu. Ini Masjid Jami, masjid tertua di Kota. Tapi sampai saat ini tidak jelas siapa yang mau melihat, para wisata, kebudayaan, atau apa. Ini banyak dinas. Kemudian kementerian, provinsi, kota. Ini harus diperjelas penetapannya. Ini haknya Kota Palu, ini provinsi, ini pusat, sehingga nanti penanganannya melestarikan cagar budaya itu jelas. Sampai hari ini Masjid Jami itu tidak pernah direhab oleh pemerintah, direnovasi. Hanya kita berinisiatif perbaiki ini, sehingga ciri khasnya berubah. Padahal sebenarnya harus dipertahankan. Jadi kebetulan di sini Bapak ini penggiat, harus tahu dulu penetapannya. Siapa yang nangani? Seperti Boneoki kelurahan rumah adat Kampung Lele. Ini kan Suraja ini kan provinsi yang selalu tangani. Apalagi sekarang lagi direhab. Saya tidak ngerti apakah provinsi yang ambil alih atau kota. Tidak jelas. Ini sementara lagi direhab. Mudah-mudahan jangan berubah dengan ciri khas yang rumah-rumah merubah bentuk. Saya kira itu yang pertama. Kemudian ini di Kota Palu ini banyak makam. Yang di Kampung Lele ada, di Penggan, hanya di Poboya. Ini semua ini apa ditangani oleh kota atau provinsi? Harus jelas dulu. Karena ini kan mau kalau bisa di tembok, supaya jangan merusak. Ini kan harus diamankan. Apalagi di sini di lerenya ada juga makam. Ya, ada perkara. Nah, ini sering kita kunjungi. Ini jelas ada di papan situsnya itu, oleh cagar budaya. Jelas ini. Itu lagi. Di Kamunji juga ada kuburan juga, ada Tidayo. Banyak. Jadi ini harus penggiat ini harus tahu dulu ini ditetapkan atau belum, atau masih mencari-cari dari kelurahan ini cagar budaya. Padahal ini sudah lama, sudah 50 tahun ke atas semua. Seharusnya sudah ada penetapannya. Jadi pertanyaannya, cagar budaya yang Bapak tahu ini sudah ditetapkan atau belum? Saya kira untuk sementara kesempatan yang lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, mungkin langsung saja ya. Kalau Bapak dijawab dulu baru pertanyaan masih habis. Karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf. Saya mewakili tokoh nama dalam undangan. Walaupun saya juga memang
ketua RT yang pada saat ini dikatakan tokoh agama karena sebagai salah satu imam seperti Masjid Al-Amin. Oke, saya langsung saja, waktu cukup singkat ini, kita sudah masuk ke dalam waktu saya pertama ucapkan selamat untuk Ibu Titi. Saya lihat kerja keras sekali tugasnya, tapi adalah tepat kalau di sama ibu karena dia orang yang pernah berhasil melaksanakan kegiatan budaya. Itu memang tidak salah kalau ibu kita tempatkan untuk menjadi habib. Demikian juga beberapa Kapolri. Saya langsung yang pertama apa yang disampaikan dari Pak berdua itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua yang cukup berat khususnya pada bidang kebudayaan yang ini tadi luar biasa itu tidak gampang ya. Saya contohkan ketika saya mengikuti pertemuan dengan salah satu lembaga masyarakat yang disebut dengan betapa saya kaget karena di dalam usulan mereka ingin ada beberapa tempat yang ingin dilakukan perubahan. Untung saya ada di dalam. Kalau ada usulan mereka, bagaimana kalau pintu gerbang yang ada di menuju masuk ke itu kita bongkar saja. Nah ini saya bilang luar biasa kalau ada usulan seperti ini. Artinya mereka tidak paham sesungguhnya apa sebenarnya tujuan dari dibangunnya pintu gerbang itu kan kita tidak tahu ini apa maknanya itu ya. Gambar yang ada di sana ini pertanda bahwa bidang tugas ke depan ini harus betul-betul memperkuat sosialisasi yang lebih intens karena ternyata ada saudara-saudara teman-teman kita yang belum paham kenapa ada itu dan kenapa harus dipertahankan. Yang pertama. Yang kedua, saya sambung beliau bahwa secepatnya ditetapkan dalam bentuk SK sehingga dari SK itu kita sudah bisa paham ternyata di tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tercatat atau benda yang harus kita lestarikan. Jadi itu begini, sekali lagi saya memperkuat tolong dibuatkan segera SK-nya penetapan. Sebab misalnya Al-Khairat itu kan sudah bukan hanya 50 tahun, sudah luar biasa ya. Dan sampai saat ini masih tetap itu. Kita belum mendapatkan sosialisasi yang intens bahwa itu sudah termasuk cagar budaya ya, atau kawasan. Kawasan ini di situ diletakkan. Harusnya sekali lagi memang kerja berat dari teman-teman kebudayaan ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak salah kaprah. Bayangkan waktu itu diminta kalau bisa kita ganti dengan yang lain yang lebih indah, padahal ada nilai budaya yang melekat. Saya katakan bahwa itu ada karena ada kementerian. Kenapa harus lambang kulturnya? Kenapa tidak bisa yang lain? Kebetulan saya dari dinas pendidikan, saya jelaskan. Kalau itu batal, mereka membatalkan. Kalau bisa yang dirubah. Demikian mungkin karena ini sudah di azan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat narasumber, Bapak Ibu peserta, sebenarnya tadi ada di kondisinya tidak seperti awal ya melakukan seminar ini ya pagi, tapi itu kan pada waktunya saya bisa istimewa. Begini ya, dijelaskan oleh dari kementerian ya
Undang-Undang Pasal 32 ayat 1 1945 mengajarkan bahwa pemerintah dan masyarakat atau rakyat menjaga tata budaya. Itu 1445 yang diimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Kemudian direvisi lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Itu. Jadi berbeda. Intinya itu bagaimana menjaga kelestarian itu, cagar budaya itu. Cuma di Kota Palu, tidak usah di Sulawesi Tengah, dibatalkan. Di Kota Palu, apakah kita sebagai dari kementerian itu maupun yang terkait, cagar budaya itu ada dua kategori. Cagar budaya sosial. Sosial itu siapa saja boleh masuk. Kemudian cagar budaya religi. Apakah yang disampaikan tadi itu digabungkan atau memang terpisah? Kita katakan umpamanya cagar kerama, apakah cagar budaya atau religi atau sosial? Begitu juga PNJ, apakah religi di situ atau sosial? Itu perlu kita pahami. Belum yang lain-lain seperti Roma ada tempat yang bersejarah atau bahan-bahan yang disampaikan tadi itu benda-benda, ada kategori itu saya kira bisa dipisah. Ketika orang berkunjung, ada tempat religi sosial di sana, ada tempat religi, tempat cagar budaya religi di sana. Jadi ada sebuah pemetaan. Di Palu ini banyak sekali yang disampaikan bapak-bapak tadi itu, seperti masjid, makam, atau tempat-tempat lainnya. Kalau di daerah kita di di Kabupaten itu luar biasa. Sekarang kita akan mengembangkan itu tentang makam kunci. Ini tokoh adat ini, nanti mungkin ada sedikit dia tambahkan. Awalnya itu ada seperti batu sampul, ada kuburan di laut. Apakah itu kira-kira religi apa? Jadi perlu kita identifikasi. Kemudian di Kota Palu banyaknya di kelurahan-kelurahan lain identifikasi. Kelurahan ini mempunyai cagar budaya tentang ini. Di kelurahan ini, kemudian apakah apa yang dibutuhkan di situ? Karena itu salah satu income. Masuk ketika ada tamu mungkin luar wisata lokal maupun dari luar, sini tempatnya bagus. Itu salah satu income. Karena orang luar melihat itu, ya apa keistimewaan Kota Palu? Kemudian diidentifikasi. Setelah dari kelurahan memasukkan itu, apa kebutuhan di situ? Apakah ada semacam anggaran yang diberikan oleh dinas terkait untuk memotivasi cagar budaya itu? Jadi ini sangat perlu identifikasi itu dikumpulkan. Saya kira ini beberapa kelurahan ini banyak sekali itu. Seperti yang disampaikan oleh Khusus tadi itu juga. Itu dengan demikian, ya kita dapat mengetahui itu. Dengan demikian begitu juga setiap kelurahan itu mungkin kalau kebetulan kelurahan kita ada, ya unik-unik itu sangat banyak sekali. Kalau diberikan kesempatan kelurahan kita menyampaikan, ya, bahkan kelurahan kita itu ada pihak dari Jakarta untuk melihat wilayah kita. Itu jadi ada sebuah pemetaan yang perlu betul-betul ini harus itu. Jadi ya perlu sebuah renovasi yang memberikan nuansa kepada masyarakat. Ada semangat untuk memperbaiki karena kita diterapkan dalam undang-undang itu bahwa cagar budaya itu adalah pemerintah dan masyarakat harus menjaga dan melestarikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami bisa melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman kami tadi dari Kebonena, saya juga dari Kebonena, nama Arsamayadi. Jadi kalau tadi itu kami lihat yang dipaparkan tidak ada itu situs makam kue ini, cuma yang ada tadi kue tawuru atau mati kue. Ya, kenapa makam kue ini tidak ada ditampilkan? Sedangkan dalam undangan di situ dicantumkan itu makam kue ini. Iya, jadi kalau makam kue ini itu sudah berapa kali diselenggarakan, bahkan waktu masih Kadis Pariwisata itu yang ada di Taman Dia itu, waktu itu kepala dinasnya Pak Sudaryono itu berapa kali diseminarkan itu makam kue ini, bahkan 9 itu makam kue ini, makam di Kota Palu ini. Kalau berbicara persyaratan satu cagar budaya itu umur 50 tahun, sudah berumur 50 tahun, bahkan kalau kue ini sudah ratusan tahun. Iya. Nah dia itu kalau menurut ukuran ketua kami, iya, beliau itu diislamkan oleh Dato' Parama Syekh Abdullah itu tahun 1653. Waktu itu umurnya ini 53 tahun. Iya, kalau berbicara salah satu syarat untuk menjaga cagar budaya cuma 50 tahun. Sekarang kue ini kalau kita hitung itu dari Islamkannya kue ini oleh Dato' Parama sudah 369 tahun, Pak. Makanya kami kemarin itu bulan Syawal kemarin setelah tahun 22 kami bikin juga minat kue ini gelapkan para mulai kami bikin di mana kue ini. Tapi saya sekarang kasihan. Kenapa bangunannya hanya begitu-begitu saja? Padahal kami ini melihat bangunannya kemarin itu semua sudah lengkap. Ya bangunan sekarang masih bangunan utama, Pak. Mana bangunan musolanya? Mana rumah dagangnya? Mana banyak tempat parkiran? Mana tamannya? Ya sekarang terbengkalai. Artinya kami juga terima kasih dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini ada penjaganya, ada 3 orang, dan pengakuan mereka sampai sekarang sudah 5 bulan belum dapat insentif. Iya, ini mohon Ibu Tuti ini dengan kebudayaan. Ya, mereka mengaku sama saya, Pak Ketua ada. Kalau nanti dilakukan Dinas Pendidikan itu, kami ini sudah 5 bulan. Akan ada yang pulang rumah ini. Iya, makhluk itu kayu di kabel kami. Iya, jadi ini mohon nanti Ibu ya diperhatikan insentifnya mereka ini. Iya. Jadi melalui kesempatan ini kami selaku kelompok sadar, saya juga ketua kelompok sadar wisata ini, Oktavis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Iya. Jadi mohon itu bangunnya dilanjutkan dulu, jangan seperti itu, supaya kami bikin kegiatan bulan akan datang yang ke-310, ya bukan seperti itu yang dibangunnya. Iya, kami kemarin itu bikin kegiatannya milad itu kami bikin di tanggal 15 Syawal atau 17 Syawal, ya, karena acaranya malam. Iya, artinya kami melihat juga situasi, ya panorama alamnya mungkin malam itu bagus. Artinya pokok kami lihat di samping itu ada bulan purnama waktu pelaksanaannya, ya kami ambil di sini. Jadi ini mohon nanti Ibu, ya bangunannya itu diterus. Iya, jangan seperti hanya bangunan utama saja. Ya itu mungkin penyampaian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita lanjut, kita sepakat dulu. Ya, kita mengarah untuk bicara kita ini adalah di depan nasi Bapak itu ada kertas.
tolong dituliskan kalau ada di wilayah Bapak yang diduga cagar budaya. Itu kami semua pertanyaan yang Bapak ini kita tidak mungkin tidak membenarkan hal sesuatu, tapi semua makanya itu ditulis supaya kami jadi dasar kami untuk menurunkan tim peneliti itu ke daerah Bapak sambil mengkaji tentang sumber apapun cagar budaya apa miliki di kelurahan masing-masing. Seperti yang disampaikan tadi, memang di tahun-tahun lalu sudah mendapat penelitian waktu di pariwisata ada 9 makam yang sudah diteliti. Kenapa belum ada dilanjutkan sampai ke penetapan? Karena belum ada tim ahli cagar budaya, Pak. Itu satu-satu keliruan. Sebenarnya harus ada timnya. Alhamdulillah sudah ada ketahuan, sehingga itu tinggal ditetapkan, diteliti kembali. Mungkin ada permasalahannya yang belum terlalu jelas. Nanti kita tetapkan 9 makam itu. Saya mengerti persis permasalahan ini. Jadi kita hari ini, Pak, mohon sengaja kita berikan yang kertas, Bapak tulis saja. Di kelurahan kemudian ada makam pendiri. Di kelurahan ini ada sumur tua. Seperti itu. Sampaikan ke kami akan mencatat semuanya dan akan pas nanti kita akan turunkan tim untuk meneliti yang pas yang harus diteliti dan diangkat tetapkan. Dan penetapannya bukan kami, tapi adalah wali kota hasil rekomendasi tim ahli cagar budaya. Alhamdulillah kita ada 7 orang tim ahli cagar budaya, termasuk ini saya sendiri dan Pak Profesor Dr. Lukman, Pak Ismail, Dr. Darunkat, kemudian Pak Hatia, termasuk Pak Jeka. Itu ahli cagar budaya yang akan nanti turun setelah ada data dari Bapak seperti itu. Oke, sepakat kita sekarang ini kita belum ada sholat asar. Mohon maaf ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak bicara. Nah, materi sudah ada ya bawahnya. Yang pertama saja tentang Banua Oke, sangat mengecewakan. Gimana muka kita kalau ada orang dari daerah membawa mana itu Banua Oke atau tidak di dalam begini, mana dapurnya, mana WC-nya, tidak ada. Oh, rupanya budaya orang di sini enak di tanah, karena tidak ada memang. Ya itu hamba Pak Banua Oke. Waktu kita bicara yang lain itu lama kapanmu itu Pak. Yang kedua mengenai Datuk Karama dengan Puan Billy itu satu paket Pak, satu paket itu. Kenapa baru Datuk Karama? Karena yang mengeluarkan itu pakaian Datuk Karama. Tapi satu yang dikeluarkan itu bukan manusia biasa Pak, yang mempengaruhi. Karena itu harus satu paket itu Pak. Ya, saya ini sudah pernah melihat kuburannya Ibu Tim atas. Saya lihat ini kuburan Ibu Tim. Di sampingnya itu sudah siap itu kuburannya Soeharto. Sudah ada kuburan Soeharto. Ya, jadi belum Soeharto mereka sudah ada yang punya kuburan. Di atas lagi gunung. Di situ kuburannya Sambar Nyawa. Tidak ada orang biasa yang namanya itu Sambar Nyawa. Saya sudah kesana Pak. Ya, walaupun di atas gunung begitu, ya ini urus. Kemudian Pak, ya seperti di Kampung Baru masjid. Iya. Siapa itu yang dimakamkan di depan masjid itu? Jadi kalau orang ini siapa? Tidak tahu.
Harus itu. Apa? Ya, kuburan mana? Berira, mana Berira itu? Di sebelah timur masih Nabi. Itu orang-orang berjumpa di situ. Ya, penting. Itu siapa semua di situ? Ya, alhamdulillah itu kuburan Tanah Banglo sudah. Tahu itu disebut dengan Tanah Banglo? Di Banglo. Ada sungai, ya kita bisa mayat semua di sini, kita berjalan sana dari Pakistan. Tanah Banglo. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Ya, itu Tanah Banglo. Kayak kue gigi, kue Roma, ya itu saja Pak. Yang satu saja saya Tanah Kopi memalukan. Dulu kita itu ada pertemuan itu budaya seluruh Indonesia. Pakaian kita itu kain apa yang kita? Ya sudah. Orang luar biasa pakaian dari kita yang seluruh Indonesia. Kita yang kita tangan daripada dan sudah pakaian budaya. Apa tahu orang itu tidak bisa dirubah? Nah, saya anggota tim peneliti sejarah Pak di UNUNA, tapi sudah pensiun. Ya, tahun 2011 saya sudah pensiun. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, kita sepakat karena kita jambutnya. Terima kasih Pak. Saya aman, saya. Yang lain catat saja ya, maaf ya. Saya sebenarnya catat dulu ini. Saya ini bukan baru. Aman dulu. Saya sampaikan ke Bapak. Ada juga makan lalu di Bapak. Bukan umur apa sebenarnya. Ada satu pahlawan semua. Kemudian kita dia kayak diterima. Ini pahlawan bahwa pahlawan tanah berpaling ke Jawa tingkat tahun 1990. 1998 Jakarta jemput oleh Kawin atau betul. Kemudian ada yang mesti jami apa yang kedua. Bapak saya di mana sampai imam 1,53 oleh pemula sampai imam disuruh bapak mengatakan 1998 Jokowi kembali daripada Pulau Jawa sebagai pahlawan pengetahuan bukan yang pahlawan dan pada itu berapa berani mengasih negara oleh Belanda. Kedua, maka mengaturnya bukan menurut saya. Orang tua saya belum ada punya apa untuk ini. Juga dari raja ini mesti jamin. Jadi kalau bicara kita raja harus ada bicara. Bicara kita dengan sejarah bangsa ini. Bicara cara budaya. Karena kita sekte apapun ada kelurahan. Dia bilang sekte bahasa para Indo kain Benda itu banyak. Kalau bicara cara budaya tiba kembali kepada sejarah tradisional. Saya senang dengan Bapak sebagai penginisiatif. Walaupun kita ingin bersama-sama, tidak ada pendidikan untuk menjaga cara budaya. Proses proses. Makasih Pak. Saya jadi mendengarkan. Kalau boleh pimpin dulu aja. Ada dulu Pak. Orang tua ada orang tua. Iya Pak. Kami bisa bicara budaya ini. Mari sini Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Rame-rame ya. Pancasila. Baik. Sangat sulit dalam perjalanan tapi bahasa kita harus kita gunakan. Mana bahasa kita? Mana bahasa mama dan papa? Keluarkan saat ini. Berdasarkan penelitian saya, belum lama sampai umur anak. Sudah berlebih 86 tahun. Dilahirkan oleh mama, dilahirkan papa. Ya. Setelah saya mengadakan penelitian, satu bahwa ini undang-undang belum ada. Belum ada undang-undang pemerintah. Budaya lebih tinggi. Benarkah itu atau tidak? Baik. Lepas sama ini nah, baik. Al-Nagane Duta ada baru Pemiudai. Ini aturan di PK di Tengganisi. Ane meduta keadaan tarimamo. Umpamanya 100.000 dari paku. Imombine Rubia Gausalan Tamina dengan laki-laki lain. Maka dia harus bayar uang itu kembali 2 kali lipat. Undang-undang tidak ada kan? Tidak ada. Kemudian yang kedua, laki-laki berbuat salah tidak boleh kasih kembali uangnya. Undang-undang pemerintah tidak ada. Itu budaya itu. Baik, masih ada lagi. Sebelum itu, tapi kami banyak sakit deh. Besusu siraninde imuntas pada balik ada bulu koiri pakabelon bagulini. Baik, saya memberi garis bawahi bagulini. Sehingga itulah kita ulil amri ahli mujarita mabel tanah rata mereka buah-buah rupa. Nah itulah sebagai tokoh seseorang. Tokoh seseorang bukan karena dia muda atau tua, tapi peulu nama belo, peulu nama belo. Kalau dia punya inguna, lena belo. Oh, mama bau sabinga itu ni itu bau kepemu ya kan bau sabinga. Bahasa dulu. Kita kembali. Baik. Mari kita nak Datuk Karama. Isang penumba iya. Kata di mana? Beri karampe, beri besusu. Amai. Sampai itu sampai sekarang itu besusu. Tetap menulmai karampe. Ini karampena. Datuk Karama. Bangun dia kasar. Bangun lari. Membawa agama. Dari mana? Dari Sumatera. Konon beri talent pintar. Agak konon cerita. Jadi saya tidak lihat. Itulah. Kemudian lain-lain lagi. Yang lain. Ibu Anjidi Hamai mungkin jadi gerak. Karena satu. Cerdas. Pintar. Orang pintar belum pasti cerdas. Tapi orang cerdas. Itulah orang pintar. Itu menurut. Kemudian dia pemberani, jujur. Itulah sifat-sifat Ibu Anjidi. Perlu diagungkan kepada dia. Anak dia turun salah. Masih boleh. Masih boleh. Ada masalahmu, dia tidak butuhkan. Jangan 2 kali. Itu sifat-sifat pemimpin Ibu Anjidi dengan Ibu Bongo, dengan yang lalu-lalu. Kalau belum ada aturan yang mengikat, dia tidak mengikat. Mungkin kalau mau ada dapat tadi jangan itu, buku tadi. Hai, bukan kita orang itu kan, atau keturunan dia. Ya, itu. Sangat menyayangkan Tua Dindak semua. Tolong kasih tahu pejabat instansi yang pemegang user yang isi anggaran. Bawah Banu Baso. Banu Gehai, Banu Arang, sa kontinan dari na. Banu apa? Banu Baso, Pusat.
Jangan dibiarkan terlantar demikian. Itu namanya penghinaan budaya keluarga kita. Termasuk Alisme adalah keluarganya. Begitulah. Jadi bapaknya memang satu sifat saya betul. Besar suara piang. Nah, pada memang tempo dulu saya menjadi masuk pegawai negeri. Nah, begitu. Jadi itu harus kita pakai itulah. Lahir ini barang yang pertama kali hadap yang budaya. Kemudian datang agama. Nari agama kaya. Mari kita melihat di kampung saya. Bisa oh ini kan bagus. Tapi ngomong apa di game apa coba berbeda model agama kita dulu. Nanti dulu tua, nanti dunia pengalaman mulai pelan-pelan kita jadi agama. Dari agama lain saya tidak menyinggung, agama Islam saja. Kebetulan dari moyangku agama Islam. Mudah-mudahan apa yang disebutkan dari tadi coba ditindaklanjuti. Yang ada di sana itu bergerak lokal adalah kelurahan Lere membuat bersama-sama. Kami ada di Besusu. Nah, jadi saya akan muncul. Sudah bangun. Kebetulan ada yang anak ada lurah hadir kita. Dia bilang kalau pergi dalam dia kalau tidak bicara, saya marah bikin malu. Bilang SKD saya dia bilang. Saya kira bikin malu. Terpaksa saya harus berdiri. Biar usul umur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya. Pak, saya Bangga menggunakan Korea. Tadi kan banyak tokoh-tokoh berbicara mulai dari yang pemerintah. Saya berbicara ini sekaligus menyampaikan banyak aspirasi dari masyarakat saya. Karena saya pikir pemetaannya bagus, pembangunannya bagus, tapi mungkin kita kurang di aksinya, Pak. Sudah dibuat situsnya, sudah dibuat kawasannya, tapi setelah dibangun tidak ada dinamika selanjutnya. Sedangkan pemahaman kami dan apa yang kami lakukan di Kabunena adalah bagaimana caranya agar budaya ini bisa menghasilkan efek ekonomi bagi masyarakat. Jadi jangan hanya menjadikan kawasan, cagar ataupun nilai pendidikan, tapi harus ada nilai ekonomi untuk masyarakat sekitar. Nah itu yang selama ini kami konsepkan, Pak. Satu hal bukti nyata yang kami lakukan, Pak, mohon maaf, dari tahun lalu saya minta dari Dinas Pendidikan pasang listrik di Makam Puijeri, Pak, sampai hari ini sudah ada. Tapi kami lakukan dengan dana pribadi dan bersama LPM. LPM ada soal 3 ya. Sampai hari ini pembiayaan listrik juga secara pribadi. Pengelolaan lainnya pun juga secara pribadi. Kami bermohon di sana sini termasuk pariwisata provinsi waktu itu kami minta tidak ada respon sama sekali. Sedangkan ini kan kita berbicara masyarakat asli yang ada di sekitar situ. Harusnya apa yang dilakukan pemerintah ini berdampak ekonomi dan berdampak sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jangan cuma membangun tanpa konsep lanjutan, bangun, tidak ada konsep lanjutan. Nah, tapi masyarakat yang selama ini saya tangkap dan teman-teman dari tokoh masyarakat selama ini yang menyampaikan tadi, yang disampaikan cuma satu sebenarnya. Bagaimana caranya cagar budaya ini bisa memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar. Kita tidak muluk-muluk. Kita punya kepentingan pribadi masing-masing. Apa itu mengenyangkan perut? Ujungnya situ. Tapi bagaimana caranya? Yang kita bangun ini. Oke lah, kita sekarang bicara budayanya, masuk Dinas Pendidikan. Tapi yang lucunya, waktu saya berbicara di provinsi waktu itu, provinsi saya tidak tahu ternyata itu sudah lakukan apa saja. Maka daripada itu, mohon maaf, kami melaksanakan haul Puijeri yang kami undang itu langsung kementerian dan orang kementerian datang di sana membuka acara. Nah itu berarti membuktikan orang kementerian waktu itu bukan dari Kementerian Kebudayaan, dari BPIP yang datang. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya semangat itu ada untuk membangun keberlanjutannya. Jadi saya bermohon meminta bersama masyarakat saya juga untuk bisa dibuatkan kegiatan keberlangsungannya, tidak hanya berhenti kepada pemetaannya saja, supaya itu bisa bernilai-nilai ekonomi dan lainnya. Dan mohon maaf lagi sekali lagi, saya sampai hari ini belum izin karena beberapa kali Makam Puijeri kalau dari segi aturan saya harus meminjam aset. Tapi beberapa kali saya buat pagelaran UMKM di atas saya tidak izin. Kenapa? Itu untuk menghidupkan masyarakat saya. Yang saya pertimbangkan adalah nilai ekonomi dulu, baru yang lain. Itu saja mungkin. Terima kasih.
Baik, terima kasih karena ini sudah tidak bunyi. Jadi barangkali itu kita sepakat. Jadi saya juga moderator saat ini, tapi selaku PACD juga saya sampaikan kenapa semua hanya diteliti, hanya melakukan penelitian, tapi tidak ada actionnya. Sampai detik ini bahkan ada yang semalam sudah terancam dihapuskan. Itu semua tadi saya sampaikan bahwa kita lalu tim ahli cagar budaya. Dan kami hari ini mau menggelar pemetaan dulu. Bapak-bapak dan ibu yang punya potensi cagar budaya di situ, tolong dicatat, sampaikan ke kami. Itu bahan dasar kami. Tim ahli cagar budaya akan turun meneliti, tapi bukan satu kampus sesuai anggaran. Jadi tetapi sudah masuk ke buku besarnya kita bahwa ini habis ini baru ini. Kemungkinan akan 9 makam yang sudah pernah diteliti akan kita angkat sebagai ditetapkan. Tinggal dikasih tambah yang kurang seperti itu. Pak Lurah juga sudah sampai ke tadi, betul itu. Memang kita tidak bisa, pemerintah, TU atau yang lain itu tidak bisa menyentuh itu barang. Karena bermasalah ketika dia keluarkan biaya pemerintah ke situ, sementara itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya, salah di mata hukum dan akan berimplikasi pengembalian. Jadi sekarang saat ini kita mendata dulu, setelah ditetapkan setelah diteliti, baru kita tetapkan, ajukan ke pemerintah bahwa itu tetapkan sebagai cagar budaya di Tatura atau di sana Kabonena. Pak Wali tinggal melihat, oh ini lagu disentuh dulu, langsung karena itu sudah miliknya sudah ditetapkan, sudah berhak dan bisa dibiayai seperti itu. Karena yang digunakan itu adalah uang masyarakat, tidak gampang menggunakan uang tanpa ditetapkan dulu. Dan itu salah lagi mata hukum. Olehnya hari ini saya minta, karena kita tidak mungkin semua kita harus jawab semua, catat di sini. Yang kertas tadi itu sebagai dasar kami untuk menyusun ini semua di kelurahan ini ada yang juga cagar budaya ini masuk semua dengan kita. Setelah itu nanti kalau ada nanti penelitian diawali dengan pertemuan awal atau seminar awal istilah seperti ini, nanti kan diundang lagi, pamannya kelurahan A, kita undang semua. Bagaimana ceritanya tentang ini? Oleh ini bapak-bapak nanti bercerita di situ. Yang tahu seperti itu. Berdasarkan itu kita ajukan untuk layak ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kota Palu. Dari Palu langsung perintah EPU kerja itu. Karena apa? Sudah ada tiket mau kerja itu. Karena pertama pembebasan lahan. Jangan-jangan ini kerja itu lahan belum selesai, namanya. Salah satu contoh. Itu semua ditetapkan lewat tim ahli cagar budaya diajukan ke pemerintah. Sekarang kita harus pahami seperti itu. Kami hari ini hanya mendata dulu, tentang bapak-bapak punya apa yang ada di kelurahan kau. Sampaikan, ada di sana ini Pak, di sini ada ini. Ceritanya harus ada yang tahu, karena nanti turun lagi. Jangan merekomendasikan bapak-bapak, tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang objek yang diusulkan itu. Seperti itu. Dan harus ada tanda. Jangan pernah di sini terjadi pernah tapi tidak ada buktinya. Tapi kalau makam ada buktinya. Seperti itu. Saya kira seperti itu keinginan kami hari ini. Bukan kita melihat kenapa, tetapi Bapak harus tahu setelah ditetapkan itu sebagai cagar budaya, semua dinas yang punya kepentingan di situ berhak untuk menentu, termasuk perubahan strukturnya. Tapi tidak melihat, tidak harus membuat aslinya. Seperti yang terjadi di Masjid Jami, di Al-Khairat, harus aslinya. Kalau dirobah boleh dipelakkan, tetapi harus kelihatan aslinya. Kalau bangunan baru lagi, ketika orang bilang, oh ini cagar budaya Pak, ratusan tahun. Pas dia lihat bangunan itu baru, kamu ngomong bangunan, mana buktinya? Seperti itulah salah satunya. Jadi harus benderanya ada. Bagaimana Pak? Seperti itu ya harus saya sampaikan dengan kita. Olehnya itu Bapak tidak bisa mengusulkan. Kami mohon yang Bapak-Bapak tulis tadi sampaikan ke kami. Nanti kita mendata, kita pilih. Oh kelurahan ini dulu. Nah baru kita turun. Begitu Pak. Oke Pak? Ya barangkali untuk itu kami persilakan kalau yang Bapak-Bapak sudah ada tulis
silakan Bapak kumpulkan di sini ke kami. Ya, nanti setelah itu ya tidak ada lagi.